Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Astri Fauzia Bakris, Anindita Aulia Salsabila, Reni Beta Octavia, dan saya Willy Fernando. Kami akan mempresentasikan hasil laporan kami tentang balance scorecard PT Campina Es Krim Industri Tbk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi perusahaan. Dapat kita ketahui bahwa salah satu produk pertama yang diluncurkan oleh Campina yaitu hula-hula yang sudah ada sejak tahun 1976 yang menggambarkan tentang cita rasa Indonesia. Haryanto 2016. Popularitas es krim hula-hula sampai sekarang masih cukup dikenal. Walaupun bisa dikatakan produk jadul, namun es krim tersebut masih banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari peran Campina dalam memasarkan es krim hula-hula hingga masih banyak dikenal sampai sekarang. Menurut analisisnya, Campina melakukan beberapa strategi dalam memasarkan produknya. Dapat kita lihat pada tabel di atas, terdapat 4 strategi yang dilakukan oleh Campina. Yang pertama, menggunakan teknik lifestyle marketing, yaitu menawarkan produk secara relevan kepada masyarakat dengan mengikuti gaya masyarakat Indonesia saat ini, yaitu pada generasi milenial dan generasi Gen Z yang meliputi packaging, rasa, dan hal lainnya yang dapat diminati oleh generasi saat ini. Yang kedua, memperhatikan sisi autentik. Cita rasa produk es krim ini menonjolkan kualitas rasa kacang hijau yang asli sehingga dikatakan autentik. Seperti yang disebutkan dalam slogan Campina, yaitu autentik, asik, dan mudah. Dengan begitu, produk hula-hula bisa disukai banyak anak muda saat ini dengan ciri khas yang unik dan berbeda. Ketiga, pemilihan iklan dengan soft selling. Campina membuat tampilan promosi dengan mencoba menjelajahi tempat-tempat wisata yang jarang diketahui ada di Indonesia. Hal ini ternyata cukup menarik dan berbeda dari yang lain, sehingga pesan yang disampaikan dapat menarik perhatian konsumen. Yang terakhir, melakukan kerjasama dengan influencer. Contohnya saja dapat kita ketahui bahwa Tiara Andini, yaitu jebolan ajang Indonesia Idol, ditunjuk menjadi salah satu brand ambassador Campina pada tahun 2022. Dengan begitu, para influencer ini cukup memberi dampak besar ketika akan melakukan strategi promosi. Promosi produk yang dilakukan oleh influencer dengan pengikut mencapai jutaan lebih mudah meningkatkan minat konsumen. Dengan adanya beberapa strategi di atas, tidak bisa dipungkiri penjualan Campina sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu kenaikan penjualan sebesar 25% di tahun 2021. Selain itu, market share dari es krim hula-hula bertambah menjadi 19% dengan persentase penjualan es krim tradisional Campina yang masih banyak diminati masyarakat. Penilaian kinerja perusahaan. Perspektif keuangan ROA pada tahun 2017 3,59, 2018 6,17, 2019 7,26, 2020 4,11, dan 2021 8,92, rata-rata 6,01, kriteria baik, skor 1. Lalu ROE pada tahun 2017 dengan nilai 5,18, 2018 7,0, 2019 8,21, 2020 4,65, dan 2021 10,0 dengan rata-rata 7,01, kriteria kurang, lalu dengan skor min 1. Lalu NPM pada 2017 dengan nilai 4,6, 2018 6,45, 2019 7,46, lalu 2020 dengan nilai 4,68, dan 2021 dengan nilai 10,04 dengan rata-rata 6,64, kriteria baik, lalu skor 1. OPM pada tahun 2017 dengan nilai 10,7, 2018 9,03, 2019 8,83, 2020 5,1, 2021 11,62 dengan rata-rata 9,06, kriteria kurang, skor min 1.
Lalu rekomendasi indikator kinerja yang baru. Key Performance Indicator. 1. Persentase pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan target 25%. Lalu market share dengan target 19%. Lalu skor kepuasan pelanggan dari 0 sampai 5 dengan target 4,75%. Lalu ROA 15%. Lalu jumlah pengembangan produk baru 5 produk utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta strategi baru. Finansial perspektif. Melakukan kontrol biaya dengan ketat agar dapat memaksimalkan pembuatan produk dan promosi yang dilakukan. Customer perspektif. Meningkatkan penjualan es krim dengan meluncurkan beberapa variasi es krim terbaru. Internal proses perspektif. Memberikan pelayanan delivery dan take home, dan memperkuat jaringan distribusi, juga penjualan khususnya di luar Pulau Jawa. Learning and growth perspective, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seluruh karyawan mengenai teknologi terbaru yang digunakan oleh perusahaan agar dapat memaksimalkan hasil pekerjaan yang dilakukan. Baik, kesimpulannya kita dapat simpulkan PT Campina ini merupakan salah satu produsen es krim ternama di Indonesia yang mana sudah ada sejak 22 Juli 1972. Dengan adanya beberapa strategi tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa penjualan Campina sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan kenaikan penjualan sebesar 25% pada tahun 2021. Selain itu, market share dari es krim hula-hula bertambah menjadi 19% dengan persentase penjualan es krim tradisional Campina yang masih banyak diminati. Artinya, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari aset sendiri. Penilaian net profit margin di PT Campina ini mendapat predikat kurang. Artinya, perusahaan belum mampu menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan. Selanjutnya, penilaian operating profit margin di PT Campina mendapat predikat baik, artinya perusahaan mampu menghasilkan laba operasi dari setiap penjualan. Posisi kinerja keuangan PT Campina es krim ini dihitung dari 4 rasio berada pada posisi cukup. Artinya, posisi ini berada di antara kurang dan baik, sehingga dalam metode balance scorecard hal ini dikatakan berada pada posisi seimbang. Selanjutnya, saran di bagian strength atau kekuatan. Memiliki produk es krim tart, selalu mengeluarkan varian atau produk baru tiap tahunnya, memiliki cita rasa lokal yaitu es krim rasa kacang hijau, tape ketan hitam dengan santan sebagai bahan bakunya. Dapat pesan antar. Selanjutnya bagian weakness atau kelemahan, yaitu kurang melakukan promosi, es krim lebih cepat mencair dibandingkan produk kompetitor lainnya, tidak memiliki kafe khusus. Selanjutnya bagian opportunity atau kesempatan. Makanan favorit waktu panas yaitu suasana seperti cuaca dan suasana hati. Selanjutnya, berdirinya Campina dalam waktu yang lama menjadikan Campina sebagai salah satu ikon es krim yang mendapatkan respek di masyarakat. Di bagian threat atau ancaman, banyak kompetitor bermunculan dengan produk sejenis serta memiliki rasa atau varian dan promosi yang lebih menarik. Selanjutnya ada persepsi masyarakat bahwa banyak konsumsi es krim menyebabkan flu.